Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang Tribuners. Senang sekali rasanya hari Minggu Waalaikumsalam. ini kita kembali lagi dalam program Ngopi ataupun juga ngobrol virtual. Dan pastinya pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat luar biasa dan kita sudah mengusung satu tema yang pastinya akan menginformasikan Tribuners dimanapun berada. Nah, minggu-minggu seperti ini nih tepatnya minggu weekend atau juga family time. Hari ini Tribun Timur menggunakan waktu-waktu libur seperti ini untuk berdiskusi dan juga sharing sama seorang narasumber kita hari ini yang akan memberikan informasi mengenai revitalisasi gerakan pramuka. Bukan hanya itu, narasumber kita juga hari ini merupakan staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga bidang revitalisasi gerakan pramuka pada periode 2010 sampai dengan 2013. Langsung saja Tribuners, saya akan menyapa narasumber kita sudah hadir di studio Tribun Timur. Ada Bapak Profesor Amran Razak yang sudah hadir bersama Kinan di studio Tribun Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agak Ya. karebaf, Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat jadi, Ya. alhamdulillah. Nah, mungkin Prof untuk aktivitas lancar? Ya, alhamdulillah lancar setelah masa-masa pandemi yang sulit ini kita Betul. ya di kampus sudah separuh daring, separuh luring. Apalagi memang masa pandemi kemarin membuat banyak orang galau, Prof Ya, ya. betul. Ya. Karena yang awalnya kita bisa tatap Ya. muka dan akhirnya kita harus melalui ataupun juga menggunakan platform Ya. seperti Zoom dan lain sebagainya. Prof, mungkin selain sebagai pada masa 2010 dan 2013 Anda sebagai staf ahli Menteri Pemuda Ya. dan Olahraga bidang revitalisasi gerakan pramuka, itu mungkin Prof sebelum kita masuk di tema, mungkin bisa diceritakan sedikit Prof pengalaman Anda ketika 2010-2013 menjabat sebagai staf ahli itu rasanya gimana, Prof? Ya, jadi pelantikan pimpinan pejabat tinggi kementerian itu sempat tertunda karena ada nomenklatur baru namanya staf ahli bidang revitalisasi gerakan pramuka ya. Iya. Jadi itu ditunda pada nanti September baru kembali. Jadi kehadiran setingkat deputi ya, eselon 1 ini namanya staf ahli ya. Iya. Itu untuk melakukan revitalisasi gerakan pramuka. Jadi selama ini pramuka itu dianggap jadul, kita mau menjadikan dia lebih seksi, lebih trendy sesuai dengan selera anak-anak muda ini, karena pada akhirnya sasaran kita adalah mereka yang berusia antara 7 sampai 25 tahun. Ya, untuk keanggotaannya itu. Ya. Baik, artinya memang ada pembaruan yang akan dibuat yang lebih bisa menyentuh beberapa Ya. sektor, termasuk usia yang tadi disampaikan Ya. oleh Prof Amran. Ya. Nah baik Prof, hari ini kan kita mau membahas mengenai revitalisasi gerakan pramuka. Namun kayaknya kurang afdol nih Prof, kalau kita Ya. tidak mengawali dulu dari profil gerakan pramuka ini yang seperti apa. Mungkin Prof sebagai senior ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu atau diceritakan secara panjang boleh juga. Ya. Bagaimana sih latar belakang berdirinya gerakan pramuka ini, Prof? Jadi barangkali itu sudah banyak diceritakan, tapi saya mau mengantar bahwa Baik. pramuka sekarang ini mempunyai undang-undang gerakan pramuka. Oke, baik. Jadi Prof. dulunya cuma sekuat anggaran dasar negara rumah tangga, kita angkat harkatnya menjadi undang-undang supaya secara legasinya lebih kuat ya. Jadi Legitimasinya lebih kuat, kuat ya. dan posisinya lebih kuat di dalam dari aspek hukum ya, karena dia sudah undang-undang. Ini juga rumit ya pertamanya, karena berapa kali tertunda, karena selama ini berdasarkan anggaran dasar negara rumah tangga. Nah, yang unik juga dari undang-undang ini, satu-satunya undang-undang yang kelihatannya tidak punya penjabaran, misalnya peraturan pemerintah, peraturan di bawahnya, karena dianggap cukup jelas ya, meski ada beberapa hal yang masih dipertanyakan, tapi dianggap cukup jelas karena rohnya itu adalah dari anggaran dasar negara rumah tangga. Nah, tentu bagi teman-teman atau para pembina, para karena ini kan juga yang baru di situ. Jadi yang saya mau jelaskan apa yang baru antara anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan undang-undang
gerakan pramuka ini tahun 2010 ini, yang pertama adalah sebenarnya sudah ada tapi belum terundang-undang. Misalnya satuan komunitas. Jadi santri-santri, pesantren apa semuanya. Jadi organisasi profesi, organisasi aspirasi atau agama itu bisa membuat satuan komunitas namanya. Jadi dia tidak gugus depan atau dia tidak tapi dia satuan komunitas. Yang kedua yang baru adalah dari anggaran dasar ke undang-undang ini adalah gugus dharma. Jadi dulu ada saya lihat di UNAS juga berapa kali saya usul supaya alumni ini kan pramuka ini seumur hidup. Betul, betul. Jadi kalau dia cuma 25 tahun, setelah 25 tahun jiwa pramukanya berarti itu terhenti di 25 ya, tahun. ini bisa ternyata kita anggap sebagai pramuka dewasa. Dan dia bisa berhimpun di dalam gugus dharma. Dia 25 tahun ke atas. Gugus dharma ini ya seperti reuni alumni. Jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan terutama membantu adik-adik di gugus depan atau di di Kuarda, Kuarcap, semua di satuan aktif ya, yang tadi itu katakan seperti itu. Nah, apalagi yang menarik di sini bahwa salah satu daya tarik dari pramuka itu biasa kita dengar, siapa di sana? Ada peristiwa bencana, ada pramuka. Jadi salah satu ciri pramuka suka menolong. Suka menolong. Mungkin yang kedua, pramuka itu di mana? Pramuka itu basisnya di alam terbuka. Nah ini di alam terbuka berarti apa nih? Mencintai alam, ya sebelumnya mencintai Allah, mencintai Tuhan, santun. Ini juga yang hilang dari kesantunan terhadap orang tua, apa yang dituakan. Ini juga ada di dalam jiwa pertama dari Dharma Pramuka. Nah, apalagi yang menarik di dalam pramuka bahwa tidak ada yang gratis. Ini kan anak muda sekali ini pokoknya gratis. Setiap pengorbanan, misalnya mau peningkatan kecekapan ya, kecekapan khusus apa begitu, dia pergi cari itu di mana tuh sampai dia capek sampai dia, tapi salah satunya adalah dia sabar, dia tabah, akhirnya dia dapat dan dia diberi penghargaan. Jadi setiap pengorbanan itu juga ada penghargaannya, berupa tingkat kecakapan ini dibiasakan. Ini yang ada. Jadi istilah ada teman tadi kirim saya itu pantang menyerah. Itu ya pramuka, pantang menyerah. Yang selalu dipegang teguh ya. Apalagi yang mesti dijaga di dalam pramuka ini, selalu gembira. Ini yang harus jadi semangat anak-anak muda ini, selalu gembira. Pendidikan formal itu bikin kita SKS, sistem kebersamaan, apa segala macam, semuanya kopas-kopas segala macam. Itu sangat tidak di dalam semangat. Iya, semangat itu ada pada pramuka untuk yang suka menolong. Kemudian di zaman seperti sekarang ini ekonomi serba sulit, apa semuanya, anak-anak pramuka sudah terlatih hemat, cermat dan bersahaja. Ini, jadi mereka disebut hemat, cermat, bersahaja. Nah, ini juga pertanyaan saya adalah, saya merasa senang karena kalau melihat misalnya ada anak-anak muda, anak-anak SMP semua melanggar peraturan lalu lintas, hampir tidak pernah saya temukan berpakaian pramuka. Luar biasa. Meskipun pakaian pramukanya itu tidak lengkap. Iya, dari lambang-lambangnya mungkin Prof ya. Jadi ini yang kita sebut di dalam nilai kepramukaan itu sebagai disiplin ya. Mereka tidak berani dan dua setia. Jadi saya kira ada ya yang saya amati juga ya, tapi ini belum merupakan satu studi. Iya, Prof. Koruptor besar itu belum pernah seperti itu anak-anak the best di pramuka. Karena di dalam Dharma Pramuka itu dikatakan bahwa ini ya berpikirnya itu adalah antara perkataan, perbuatan, ya pikiran, perkataan, perbuatan itu adalah jujur. Dilatih jujur. Yang dipegang teguh iya, juga. Jadi agak unik kalau dia melakukan misalnya setelah dewasa mau melakukan tindakan, pasti dia akan berpuluh-puluh tahun dia dididik sejak SD, SMP, ya, di pramuka sampai kepada perguruan tinggi.
agak sukar dia melakukan kesalahan-kesalahan fatal seperti Agak itu. berat mungkin, Berat Prof, ya, ya? karena ada namanya nilai Ada yang kepremudaan. dibawa mungkin, kode, Prof, ya? kode kehormatan. Oke. Kode kehormatan. Kalau jurnalis kan ada kode etik, Ya, Prof, ya? jadi mereka punya kode kehormatan itu apa namanya, ada dua ya. Satya Pramuka, ada janji Pramuka, kemudian ada juga Dharma Pramuka tadi 10 itu ya. Jadi dulu namanya Dasa Dharma, tapi di dalam undang-undang ini berubah menjadi Dharma Pramuka, isinya tetap 10. Oke, tapi Prof, dari apa yang Anda jelaskan, dari beberapa yang dipegang teguh dari Pramuka, dari nilai-nilai yang diajarkan, bahkan nilai kecakapan yang disampaikan, sebenarnya banyak juga nih yang bertanya, sebenarnya tujuan dari gerakan Pramuka ini ke depannya untuk apa sih, Prof? Saya pernah sebagai pembantu rektor 3, dan itu di zaman reformasi lagi ya. Oke. Jadi di zaman Jadi reformasi vibes-nya beda, Prof, ya? Jadi saya katakan sampai apa kita disinggung bahwa mahasiswa ini maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Oh. Ya, seperti itu, ada kelompok-kelompok ini. Setengah mati saya tangkis itu. Tapi di dalam apa namanya tuh, gerakan Pramuka ini kan tulus, mereka ini kan masih makanya nilai pendidikannya itu sangat apa namanya tuh terbawa. Ini pendidikan non formal ya, antara pendidikan formal atau kita sebut saja pendidikan kelas dan di luar kelas. Harus seimbang, jangan di dalam kelas dia tertindas, di luar kelas baru dia ini. Jadi Pramuka harus seimbang antara pendidikan dia atau apa yang kita sebut sebagai learning by doing. Jadi sambil berpikir, bekerja ya dia laksanakan. Oke, nah terlepas mungkin dari tujuan Pramuka, ada pertanyaan menarik juga, Prof, dari apa yang Anda jelaskan mengenai asas gerakan Pramuka. Ini kan asas nih menjadi salah satu pokok utama juga nih yang harus dipegang, asas Pramuka nih yang mungkin akan membuat gerakan Pramuka ini tetap utuh dan bermutu sampai ke depannya. Sampai sekarang, Prof, mungkin bisa dijelaskan mungkin asas gerakan Pramuka ini apa yang dipegang? Di dalam sejarah kepramukaan itu 100 tahun lalu ya, ada nama lama banget, Prof, Hizbul Watan, anak teman-teman dari Muhammadiyah ya. Ini mereka tidak gabung dengan kita. Jadi gerakan Pramuka itu sekarang 61 tahun hari ini. Ini adalah bagian dari pejuang muda dulu. Inilah menjadi tentara pelajar yang pertama, tentara pejuang. Ini anak-anak Pramuka ini masuk di situ. Jadi bayangkan semangat perjuangan itu masuk sejak awal sejarah berdirinya Pramuka di Indonesia. Saya waktu itu kuliah buka berkasnya bahwa sejak awal 100 tahun lalu itu sudah ada teman-teman dari Hizbul Watan, ada organisasi pramuka profesi lain, apa namanya ini? Gerakan Pramuka sendiri adalah sudah 61 tahun. Dia bagian dari semangat tentara pelajar ini dulu yang jadi tentara pejuang pertama tuh pada masa itu, pada masa Prof, itu ya. Oke, baik. Nah, berarti di beberapa tahun lalu memang ada kolaborasi dengan Hizbul Watan ini dengan gerakan Pramuka yang membuat di umur ke-61 tahun ini juga bisa seperti ini, Prof, ya. Ya, jadi misalnya ada gerakan Pramuka, ada beberapa gerakan Pramuka itu tidak masuk karena misalnya mereka ini merasa memang lebih tua ya. Jadi dia ada. Tapi di dalam undang-undang gerakan Pramuka, jadi kalau mengatasnamakan Pramuka Indonesia hanya gerakan Pramuka yang boleh karena ada dibenarkan oleh undang-undang yang oleh undang-undangnya. Baik. Nah, ini memang sangat seru sekali bersama Prof. Amran Razak, Tribuners, tapi saya masih ada pertanyaan lagi. Ini yang paling penting juga, Prof. Kira-kira rencana strategi apa sih dalam yang akan selalu diusung untuk gerakan Pramuka? Ya, saya kira kalau mengenai nilai dasar perjuangannya atau kita sebut sebagai nilai-nilai kepramukaan, itu sangat sudah terbukti ya, bahwa anak-anak pramuka itu bagaimana dia kesantunannya bagus, akhlaknya bagus, ya, kemudian jiwanya, jiwa patriotisnya tuh saya sudah jelaskan tadi ya, karena dia semangatnya itu, sehingga dengan demikian dia mempunyai mandiri. Jadi pramuka itu mandiri, dasarnya mandiri, sukarela, non politis. Ini juga biasa nih pramuka, karena ada pramuka dewasa, ada pramuka perguruan tinggi, dan biasanya juga ini pembinaannya ini biasa kita singgung bahwa ini bukan kakak-kakak,
tapi kakek-kakek semua. Jadi ini juga Bukan harus kakak-kakak ya. tapi kakek-kakek ya. Baik. iya. Nah, Prof, terlepas dari sebuah penjelasan Anda juga mengenai latar belakang, tujuan, bahkan tadi kita sudah disampaikan juga nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan pramuka. Yang paling pentingnya juga, Prof, mungkin sesuai dengan tema kita hari ini, yakni revitalisasi gerakan pramuka. Bisa dijelaskan secara runut mungkin, Prof? Ya, jadi apa sih kan revitalisasi gerakan pramuka? Ya, saya agak lama tidak ikut perkembangannya, tapi kan ada jambore-jambore. Oke, Jambore. baik. Nah, apa yang kita mau lakukan ini di zaman digitalisasi ini, maka jambore digitalisasi. Dulu ada jambore radio, jambore macam-macam. Berarti belum digital, di Prof, pramuka ya? sudah ada, kan ada mereka ini kan punya juklak, punya juknis untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian seperti Makassar melakukan metaverse, jadi metaverse, berarti pramuka juga bisa terlibat di situ. Jadi dia berada di dalam, jadi ada banyak di digital, tidak harus, jadi tidak di alam bebas, tapi dia Tetap apa namanya, era ya, digital. digitalisasi, dia tidak boleh ketinggalan dengan itu. Karena apa? Karena supaya materi-materi kurikulum pramuka ini menjadi lebih seksi, istilah saya, lebih menarik. Karena itu memang apa namanya, sasarannya adalah anak-anak muda, anak-anak yang baru berkembang, sehingga jiwanya untuk bermain, bergembira, tidak ada tekanan, sukarela, ya, dan kemandirian tadi itu adalah bukti dari dalam keadaan apa saja Indonesia mereka sudah biasa. Sudah terbiasa. Iya, di alam bebas, masih di hutan cari jejak, cari itu segala macam, dia berani. Cari kayu bakar juga, Prof, ya? Iya, seperti itu. Nah, biasa berkelompok, nah musyawarahnya tinggi, kemudian dilatih dia kan tadi mencari kecakapan khusus untuk mencapai. Ya. Dia berkompetisi, berlomba tuh. Jadi dibiasakan dia berkompetisi secara sehat. Ini kan bekalnya dia, nanti dia jadi apa, dia sudah biasa, tidak merasa lagi demokrasi ini akan mencederai dia, karena dia sudah lebih terbiasa. adil, ya suka ya tolong-menolong, apa gitu, lebih manusiawi, lebih berakhlak ini. Menjaga demokrasi, mereka bisa lebih net, tapi tetap dalam berpramuka dia non politis, tidak boleh berpolitik. Jadi organisasinya bukan organisasi politis. Politik, iya. Baik. Nah, Prof, yang paling penting juga mungkin adalah mengenai banyak mungkin orang-orang di luar sana, Prof, yang belum mengetahui sebenarnya metode apa sih yang selalu diajarkan atau digunakan di dalam gerakan pramuka. Mungkin dari sistem pengajaran ataupun juga pelatihan yang diberikan itu seperti apa suasananya, Prof? Ya, saya kan apa namanya ini pembina ya, tidak sebagai praktisi pramuka, teknis apa saya tidak waktu di berdiri pramuka di UNAS tahun 78 juga saya tidak masuk di dalam karena ya, tapi dia masuk di pengurus, di manajemennya. Iya. Tapi kalau ditanyakan sebenarnya adalah metode pembelajaran di dalam pendidikan di dalam gerakan pramuka ada metode interaktif progresif ya. Yang tadi saya katakan tadi itu berkelompok, apa semua materinya tuh apa namanya, ada penghargaan, ada acara menantang, ada kompetisi. Ada pokoknya riang gembira kan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi Prof, saja. Itu lagu favorit Kinan juga, Prof. Iya, karena itu jadi itulah pramuka ya. Dia selalu bergembira, ya. Tapi tetap dia kreatif, tetap dia dinamis di dalam berorganisasi. Oke, baik. Prof, mungkin kita terlepas dari revitalisasi gerakan pramuka, boleh cerita sedikit nggak, Prof, sama Tribuners dan seluruh pemirsa yang menyaksikan kita? Apa sih, Prof, pengalaman yang paling berkesan mungkin waktu sebelum menjadi profesor ataupun juga menjadi Prof ya, staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga. Dulu Prof mungkin waktu jadi anak pramuka, apa sih pengalaman yang paling berkesan? Waktu saya secara pribadi itu dulu pertanyaan ini Pak Amran ini pramuka atau resimen mahasiswa? Tapi sempat ditanyakan seperti itu, Prof. Karena saya setelah itu aktif ya, setelah pramuka berdiri saya aktif di resimen mahasiswa. Tapi setelah itu saya menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, Majelis Mahasiswa, saya berhenti dan saya memilih menjadi demonstran. Kenapa? Karena saya punya alat, yaitu alat apa nih, Prof? Alat saya adalah buletin. Saya jurnalis pers mahasiswa. Apa beda pers mahasiswa dan pers lain? Pers mahasiswa itu nakal. Kalau dia tidak nakal, maka dia bukan pers mahasiswa, itu humas. Jadi kalau Tribun Timur tidak nakal itu sudah kabar biasa. Luar biasa. Seperti itu. Jadi semangat waktu itu ya memilih. Jadi waktu itu salah satu tokoh pers di Sulawesi Selatan ini namanya Saril Makurade, dikatakan
kok Amran ada di mana? Biarkan dia akan temui dirinya sendiri, dia akan terbentuk dengan sendirinya. Oke. Dan aneh, karena saya itu kan sarjana ekonomi. Pertama di Indonesia masuk di kesehatan masyarakat, makanya dulu. Jadi agak nggak nyambung, ditanya, dia ditanya, loh kok ada sarjana ekonomi di kedokteran, padahal kesehatan masyarakat ya. Jadi saya sarjana ekonomi pertama di Indonesia masuk ekonomi kesehatan sekarang ini, politik kesehatan, apa semuanya. Ya, sudah 20 atau 30 tahun di situ. Oke, baik. Ya. Tapi Prof, rasanya mungkin melewati masa-masa pengalaman Anda berpramuka, bergabung di resimen mahasiswa, pernah juga turun di lapangan sebagai demonstran. Apa sih hal yang membuat Prof ini tetap bersemangat untuk menggalakkan nilai-nilai yang ada di sebenarnya itulah masalah orang seperti saya dan apa namanya? Oh, malah masalah, Prof ya? Masalah, karena waktu mahasiswa idealis maka saya tidak bisa macam-macam, tidak bisa kaya. Tapi juga tidak bisa miskin. Karena tadi ini semangat pramuka, mandira segala macam. Gak bisa kaya tapi gak bisa miskin juga, Prof. Tidak mungkin miskin, dan profesor lah ya, apalagi tunjangannya bagus ya. Jadi ini gimana Prof ekonominya di tengah-tengah ya? Cuma ya, jadi persoalannya adalah apa namanya itu, anak-anak saya semua yang setengah mati ya, karena orang bilang itu bapaknya nggak bisa pemberubah begini-begini. Padahal mereka itu lebih bisa, artinya kena kepada anak-anak saya. Jadi itu yang saya ajari ya. Boleh, tapi saya tetap memakai filosofi anak-anak saya bisa kasih makan, bisa kasih apa saja, tapi tidak pikiran, karena dia punya pikiran sendiri. Khalil Gibran Khalil itu berkata begitu. Prof, Kinan boleh nggak tepuk tangan dulu buat Anda? Luar biasa. Kemudian ada masalah ya, ini untuk Kinan juga. Baik, Prof. Kalau Anda tanya, sekarang ini kalau merasa bahwa siapa itu Amran misalnya, buka saja Google. Mbak Google akan jelaskan dia apa, kalau ada merasa ini dia buka, dia bermanfaat bagi orang lain atau tidak, bisa diujar, tidak bisa dibohongi lagi. Betul. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah semua, ketika saya mahasiswa ya, saya sudah tulis dalam satu gerakan, apa namanya itu, gerakan mahasiswa, itu apa saya sudah kasih di itu. Kemudian ketika saya menjadi pembentuk Rektor 3 juga, bagaimana mahasiswa Unhas menambah agenda reformasi menjadi ada otonomi daerah ya, kita bawa lagi menduduki bandara apa segala, ada semua ceritanya di situ, mereka yang bercerita. Jadi saya tidak hanya menuliskan sejarah diri saya, tapi juga sejarah murid-murid saya itu. Sekarang sudah jadi semua itu. Ya. Luar biasa. Jadi itu karena anak pers. Betul. Pers nakal, pers mahasiswa, bukan pers kampus. Pers kampus kan bisa koran identitas. Mungkin ya sabar-sabar aja, Prof ya. Jadi trompet pemerintah nggak pernah ya dulu. Akhirnya jadi susah ya, tapi enjoy saja ya. Oke, baik Prof. Saya masih ada pertanyaan yang menarik sebelum mungkin kita berada di akhir segmen ya. Terlepas dari gerakan pramuka, mungkin ini ada pertanyaan yang juga interesting buat Prof. Ya. Ini nggak apa-apa Prof ya? Nggak apa-apa. Prof, apa sih yang membuat Prof ini sampai saat ini terus ingin menebarkan ya manfaat untuk banyak orang? Apalagi kalau mungkin Prof lihat kan ini maksudnya udah senior juga mungkin di gerakan pramuka itu apa biasanya Prof yang mendorong Anda nih? Apakah mungkin dari hati nurani atau memang melihat kondisi anak muda yang sekarang ini memang berbeda atau seperti apa Prof? Ya, saya kira sebagai aktivis mahasiswa dulu, sebenarnya aktivis itu rendah kelasnya, lebih tinggi. Karena dikatakan dulu definisi aktivis itu kalau sudah aktif beberapa kali, sudah aktivis. Sebenarnya fungsionaris itu kalau dia menjadi ketua lembaga di kemahasiswaan. Tapi ini tokoh mahasiswa itu ada mereka yang berada di balik, sudah bukan ketua senat apa semuanya, ketua apa namanya presiden mahasiswa, tapi dia di belakangnya itu apa namanya itu tokoh penggeraknya itu ya, seperti itu. Lapisan-lapisan ini kita lalui dengan apa namanya itu. Jadi begini, misalnya masih jelaskan bahwa misalnya mengaku dia aktivis itu ada jenjang-jenjangnya, misalnya aktivis pers apa. Ada levelnya ya, ada mungkin Prof ya? Ada yang harus dilalui. Seperti tadi ini di gerakan pramuka tentu ada tingkatan-tingkatan dari siaga apa semuanya, penegak sampai kepada lebih tinggi lagi di perguruan tinggi. Jadi menurut saya lakukan apa yang mau yang nggak baik ya, apapun resikonya, karena itu semua punya resiko ya. Baik.
Ini Kinan nih antara expect dan juga terharu dengan cerita Prof. Amran ya. Ya memang kita tahu beliau bukan hanya sebagai senior tapi juga sebagai tokoh, dan tokoh kita pada hari ini yang memberikan banyak kisah inspirasi dalam perjalanan kita, apalagi nih yang masih muda-mudi termasuk Kinan ya hari ini, yang kedepannya pasti kita butuh modal hidup. Begini, jadi Prof. kenapa saya bilang tadi itu filosofi bahwa saya ini susah kaya. Tapi juga susah miskin. Susah miskin, Prof ya. Saya ini susah menjadi siapa-siapa karena saya ini adalah juru bicara zaman saya. Saya artinya sebagai pelaku generasi saya itu, saya tidak boleh cacat. Kalau saya misalnya tak boleh begini, maka ya pembawa bendera. Itu yang membuat saya menderita di dalam, tetap di jalan itu. Alhamdulillah 4 bulan lagi saya sudah 66 tahun, sudah bonus. Rasulullah saya 63 tahun. Saya diberi bonus, alhamdulillah masih masih bisa masih sehat terus, alhamdulillah, dan Prof ya. Junior masih dengar, itu paling berbahagia. Prof, boleh tanya satu pertanyaan lagi mungkin, Prof? Ya. Prof, siapa sih tokoh inspirasi Prof Amran Razak yang sampai saat ini yang membuat Anda kuat, mungkin dari keluarga, istri, anak, atau siapapun, Prof? Boleh cerita sedikit? Ya, saya kira kalau itu kan pasti Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana dia memulai itu, saya juga ini kan dalam buku saya sebelum saya ini besar di lorong kambing. Iya. Jadi Rasulullah itu dulu dia tidak berlatih ya menjadi tokoh itu di pada penggembala kambing dulu. Betul. Nah, itu jadi riwayatnya kesabarannya bagaimana mengatur, dia hilang, ya, dia jaga, dia pokoknya leadershipnya di situ. Jadi saya kira semangat itu karena saya organisatoris saja, dia besar di HMI, besar di saya ketua Ikatan Pers Mahasiswa ini bersama Hamid Awaludin dengan Aidir ya. Masih ada Kasora dulu, para tokoh-tokoh pers yang 70-80 aja. Iya. Karena saya anggap kalau kita cuma demo tidak punya kekuatan media, atau kita di media dulu baru kekuatan, luar biasa itu. Tapi itu orang bilang itu dulu, tapi masih berlaku dengan berbagai cara ya. Itu ya. Jadi seperti lembaga mahasiswa di kampus itu sudah agak lemah ya, apalagi dia sudah dimasukkan di dalam bidang satu, sehingga dia hanya hampir jadi komoditi saja, seperti mahasiswa biasa, tidak lagi sebagai suara rakyat, suara Tuhan atau suara mahasiswa itu suara nurani rakyat, tidak lagi seperti itu. Nah, ini membuat mahasiswa susah bangkit. Mungkin cara bergerakannya adalah melalui media sosial ya. Tapi media sosial yang saya bilang tadi beda dengan pramuka. Anak-anak muda sekarang ini bikin gerakan media sosial kuat. Tapi pramuka alam terbuka, teruji jadi kombinasinya lebih. Jadi kita berharap, karena biasanya nih adik-adik ini di media sosial dia kuat, tapi begitu dia retorik berhadapan face to face, argumentasinya hilang karena dia biasa di dalam kamar, tiba-tiba dia di alam terbuka ya. Inilah hebatnya pramuka. Baik. Nah, ya, dan inilah mungkin hebatnya juga Prof Amran Razak pada hari ini memberikan kita banyak inspirasi dan juga masukan mengenai seputar revitalisasi gerakan pramuka dan juga experience beliau di masa-masa sebelumnya ya sampai saat ini. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Prof Amran Razak. Terima kasih banyak, Prof. Makasih. Yang terakhir mungkin Prof, sebelum kita tutup kegiatan ngopi kita pada hari ini, mungkin bisa diberikan motivasi atau pesan-pesan kepada seluruh pemuda dan pemudi dimanapun berada untuk kekuatan menjalani hidup karir ke depannya nih biar bisa seperti Prof Amran Razak ya, strongnya ini dalam menghadapi segala tantangan hidup. Gimana Prof, mungkin silahkan. Silahkan. Saya kira yang pertama adalah jadilah dirimu sendiri. Jadilah diri. Dan itu semangatnya adalah kemandirian tadi itu, temukan dirimu, dan saya kira berusaha tampil lebih baik dari orang lain supaya punya nilai lebih. Jadi ini juga semangatnya adalah profesionalisme ya, bahwa kalau Anda tidak punya profesionalisme maka Anda bisa tergusur. Zaman ini kan berlalu terus ya, jadi saya kira apapun profesinya, tekuni, fokus di situ, kau akan menjadi itu, dan itu adalah nilai tersendiri ya. Itu dana atau semangat atau keuangan atau ekonomi akan tersendiri dengan fokus pekerjaan itu, karena profesionalisme.
Jadi kerja apa saja kalau bersungguh-sungguh, insya Allah akan ada nilai ekonomisnya, akan ada ketahanannya. Jadi tidak usah berpikir terlalu menjadi pegawai negeri yang terbatas atau juga menjadi pengusaha yang sukses. Tapi jadilah dirimu dan akan sampai ke itu ya. Meski itu namanya takdir ya ada ya. Saya kira itu dari saya bahwa yang pasti adalah jadilah dirimu sendiri. Semua orang kaget dulu kok saya bisa jadi profesor dulu waktu mahasiswa satu lembar di bukunya begitu. Ya. Tapi bisa jadi seorang profesor. Tapi modal saya menjadi profesor adalah satu yang terkuat. Apa, Prof? Karena saya anak pers, kuat menulis buku, menulis jurnal kuat karena terbiasa menulis. Itu modal pertama. Selain demonstrannya tuh biasa. Okay. Jadi itu. Kenapa banyak profesor muda, cepat profesor karena dia punya buku, dia latar belakangnya ada jurnalistik, dengan dia susun begitu dia lebih cepat dia menjadi guru besar ya. Kemudian kenapa dia bisa bagus pendidikannya ya karena dulu dia mengajari, dia selalu retorikanya bagus sehingga mudah dicerna di kelas, dan karena dia anak pramuka, dia biasa di luar kelas, alam terbuka, bergaul ya. Okay. Jadi begitu. Seperti itulah bekal-bekal tadi pramuka ini luar biasa, jiwa pramuka ini luar biasa untuk menjadi misalnya profesi tertentu ya. Cari kejujuran, keterbukaan, biasa berkomunikasi, juga ini semangat kalau ada apa-apa kembali ke Tuhan. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, saya sampai kayak udah nulis semua nih Prof yang kita bilang. Baik, terima kasih banyak Prof Amran Razak untuk waktu dan kesempatannya. Padahal sebenarnya mungkin Prof Amran nih hari ini mau family time ya. Tapi kita ajak dulu beliau supaya memberikan di usia seperti saya ini sudah bertapa, sudah di luar garis, biar pada anak-anak muda ini yang maju Prof tapi tetap kita selalu membutuhkan masukan dari senior-senior kita. Karena kau panggil saya kembali, saya keluar dari pertapaan ini di bukit Baruga. Terima kasih. Prof. Terima kasih banyak Prof. Sehat selalu dan sukses terus, dan pastinya Tribuners semoga juga Prof Amran Razak selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang, termasuk kita semua Tribuners yang pada hari ini menyaksikan program Ngopi ini. Dan tentunya buat teman-teman Tribuners ataupun juga seluruh pemirsa, apalagi yang anak pramuka nih yang menyaksikan live kita pada hari ini, tentu saja sudah banyak mengambil pelajaran dan kisah-kisah inspiratif yang disampaikan oleh Prof Amran Razak. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam program Ngopi bersama narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan juga kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking banyaknya dia ingat, Prof. Lupa tuh. Biasa lagi istri dulu kalau ada cewek lewat tidak jadi mengerti dia 40 tahun sama-sama. Prof, mungkin bisa clip on-nya. Iya. Nanti kita bawa sampai TSM. Ini termonitor di depan.